Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fisika akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang biaya listrik tubuh manusia dan tentang konduksi saraf elektrokardiogram konduksi saraf. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Rizky Eka Juliono, NIM 01, dan saya Muhammad Fahmi, NIM 0011. Macam-macam biaya listrik. Biaya listrik ada 2, yaitu biaya termal dan biaya kejutan. Untuk yang biaya termal adalah salah satu di mana daya listrik yang berlebihan menyebabkan efek termal yang tidak dapat diinginkan, seperti nyala api di dinding rumah yang bisa menjadi kebakaran. Untuk biaya kejutan adalah bahaya listrik yang terjadi ketika arus listrik memati seseorang. Next. Apa sih yang dimaksud dengan bahaya termal itu? Tenaga listrik menyebabkan efek pemanasan yang tidak dapat diinginkan setiap kali energi listrik dirubah menjadi energi panas yang dengan laju yang lebih tinggi daripada yang dapat dihamburkan dengan aman. Contoh klasiknya pada gambar 2.20.1, yaitu hubungan pendek adalah jalur resistensi rendah yang tidak dapat diinginkan pada sumber tegangan. Seperti gambar A, insulansi yang aus pada kabel pemanggang memungkinkan mereka untuk datang ke dalam kontak dengan resistensi rendah. Atau tenaga panas diciptakan begitu cepat sehingga kabelnya meleleh atau terbakar. Untuk gambar B adalah skema rangkaian hubungan singkat. Next. Salah satu aspek berbahaya dari hubungan singkat adalah bahwa resistensinya sebenarnya dapat menurun karena demikian kenaikan suhu. Ini bisa terjadi jika arus pendek menciptakan ionisasi atom dan molekul bermuatan ini bergerak bebas dan dengan demikian menurunkan resistensinya. Karena daya terdisipasi dalam kenaikan pendek, kemungkinan menyebabkan lebih banyak ionisasi, lebih banyak daya, dan seterusnya. Tegangan tinggi seperti AC 420 volt yang digunakan dalam beberapa aplikasi industri menyebabkan bahaya ini karena tegangan yang lebih tinggi menghasilkan produksi daya awal lebih tinggi dalam waktu singkat. Next. Pada gambar 20.22, di mana gambar A sebuah sekering memiliki strip logam dengan titik lebur rendah yang ketika terlalu panas oleh arus yang berlebihan secara permanen merusak gambar 20.3. Skema sirkuit dengan sekering atau pemutus sirkuit di dalamnya. Sekering dan pemutus sirkuit berfungsi sebagai saklar otomatis yang membuka hubungan rangkaian dengan sumber tegangan. Untuk gambar B, pemutus sirkuit adalah saklar listrik otomatis tetapi dapat dipulihkan yang ditunjukkan di sini memiliki strip bimetal yang melengkung ke kanan dan ke takik jika terlalu panas. Pegas kemudian memaksa strip logam ke bawah, mematahkannya dan menyambung listrik di titik tersebut. Next. Pada gambar 20.23, skema sirkuit dengan sekering atau pemutus sirkuit di dalamnya. Sekering dan pemutus sirkuit berfungsi seperti saklar otomatis yang terbuka ketika arus berkelanjutan melebihi batas yang diinginkan. Sekering atau pemutus sirkuit untuk tegangan dan arus rumah tangga dipikir relatif sederhana untuk diproduksi, tetapi untuk tegangan dan arus besar mengalami masalah khusus. Misalnya, ketika pemutus sirkuit mencoba menghentikan aliran listrik bertegangan tinggi, percikan dapat melompati titik-titik yang mengionisasi udara di celah dan memungkinkan arus terus mengalir. Next. Apa sih yang dimaksud dengan bahaya kejutan itu? Bahaya kejutan diciptakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor utama yang mempengaruhi efek sengatan listrik adalah besarnya arus, yang kedua lintasan yang ditempuh arus, yang ketiga lamanya terjadinya arus atau jaring kejut, yang keempat frekuensi arus.
Memberikan efek kejutan listrik sebagai fungsi halus untuk kejutan listrik yang tidak sengaja. Efeknya adalah untuk kejutan yang melewati batang tubuh memiliki durasi 1 detik disebabkan oleh daya 60 guys. Next. Arus listrik dapat menyebabkan kontraksi otot dengan efek yang bervariasi. Seperti pada gambar A, korban terlempar ke belakang secara sengaja. Arus listrik, resistensi, dan hukum OHM, kontraksi otot yang memperpanjang kaki dan batang tubuh. Dan gambar B, korban tidak dapat melepaskan kawat yang merangsang semua otot di tangannya. Mereka menutupi jari lebih kuat dari yang mereka yang membukanya. Next. Nah, ini adalah tabel untuk pengaruh kejutan listrik sebagai fungsi arus, di mana seperti tabel disebut, 31 ambang sensasi, 5 arus maksimum yang tidak berbahaya, 10 sampai 20 timbulnya kontraksi otot yang berkelanjutan atau tidak bisa melepaskannya selama shock. Kontraksi otot dada dapat terhenti bernafas selama shock. Untuk 50 timbulnya rasa massa sakit, 100 sampai 300 kurang lebih fibrilasi vertikal mungkin seringkali berakibat fatal. Untuk 30 300 timbulnya luka bakar tergantung pada konsentrasi arus. Untuk 600 onset kontraksi vertikal berkelanjutan dan kelumpuhan pernapasan, keduanya berhenti saat shock berakhir. Cek jantung bisa kembali normal digunakan untuk fibrilasi jantung. Next. Manusia termasuk konduktor karena ada darah di seluruh tubuh manusia. Seperti kita ketahui, darah mempunyai sifat seperti air yang kekentalannya saja yang berbeda dengan air. Sehingga tubuh manusia ada darah, maka kita sebagai konduktor. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau darah tidak ada, berarti kita sebagai isolator. Contoh sederhana, kulit yang sudah dikeringkan dan betul-betul kering akan bersifat sebagai isolator karena penghantarnya yaitu darah tidak ada. Next. Arus adalah faktor utama yang menentukan tingkat keparahan shock. Mengingat bahwa kondisi lain seperti jalur, durasi, dan frekuensi tetap ada. Seperti pada tabel di pembahasan sebelumnya, tegangan yang kejutan bergantung pada kombinasi tegangan dan resistensi. Misalnya seseorang dengan kulit memiliki daya tahan sekitar 200, dia bersentuhan dengan 120 volt AC, harus 120 volt yang sama basah, kuyup mungkin memiliki ketahanan 10 dan 120 volt yang sama menghasilkan arus 12 di ambang tidak bisa melepaskan dan berpotensi berbahaya. Next. Arus yang sangat kecil membahayakan 1 mA dan meskipun tidak menyenangkan, kejutan tampaknya tidak berbahaya untuk arus kurang dari 5 mA. Sedangkan arus yang lebih besar dapat mempengaruhi jantung. Pola kelistrikan dapat terganggu sehingga berdetak tidak teratur dan tidak efektif dalam kondisi disebut fibrillasi vertikal. Atau kondisi ini sering kali menetap setelah shock dan berakibat fatal karena kekurangan sirkulasi darah. Next.
Faktor-faktor selain arus yang mempengaruhi tingkat keparahan kejutan adalah jalur, durasi, dan frekuensi AC. Jalan memiliki konsekuensi yang jelas, misalnya jantung tidak berpengaruh oleh sengatan listrik melalui otak, seperti yang dapat digunakan untuk mengobati depresi manik. Dan itu adalah kebenaran umum bahwa semakin lama durasi kejutan, semakin besar pengaruhnya. Rata-rata ambang batas sensasi dan arus tidak dapat dilepaskan sebagai fungsi frekuensi. Semakin rendah nilai, semakin sensitif tubuh itu pada frekuensi seperti tabel di samping. Next. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang konduksi saraf, elektrokardiogram konduksi saraf. Apa sih yang dimaksud dengan konduksi saraf? Konduksi saraf yaitu istilah umum untuk sinyal listrik yang dibawa oleh sel saraf. Ini adalah salah satu aspek dari bioelektrik atau efek listrik dalam dan diciptakan oleh sistem biologis. Sel saraf dapat disebut neutron. Terlihat berbeda dari sel lain-lain. Mereka memiliki sulur, beberapa di antaranya memiliki panjang, beberapa hubungannya dengan sel lain. Sinyal tiba di seberang badan sel sinapsis sinapsis dendrit. Rangsang neuron untuk menghasilkan sinyal sendiri. Dikirim sepanjang akson atau hingga ke sel saraf otot lainnya. Pada gambar tersebut, neuron dengan dendrit dan akson panjangnya. Sinyal berupa arus listrik mencapai badan sel melalui dendrit dan melintasi sinapsis, merangsang neuron untuk menghasilkan sinyalnya sendiri yang dikirim ke akson. Jumlah interkoneksi bisa jauh lebih besar. Next. Pada gambar tersebut, selaput semipermeable sel memiliki konsentrasi ion yang berbeda dalam dan di luar. Difusi menggerakkan ion dalam arah yang ditunjukkan sampai gaya kolom menghentikan transfer lebih lanjut. Ini menghasilkan lapisan muatan positif di luar lapisan negatif di bagian dalam. Dan dengan demikian, tegangan melintas membran sel. Membran biasanya impermeable terhadap Na+. Tegangan, beda potensial dibuat melintas membran sel neuron dalam keadaan istirahat. Selaput tipis ini memisahkan cairan netral listrik yang memiliki konsentrasi ion berbeda. Varietas yang paling penting adalah Na+, atau disebut natrium, A+, kalium, Cl-, klorin dengan muatan plus atau minus tunggal seperti yang ditunjukkan. Ion bebas akan berdifusi dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Tapi membran sel bersifat semipermeable, artinya beberapa ion dapat melewati sementara yang lain tidak. Dalam keadaan istirahat, membran sel bersifat permeable terhadap Dalam keadaan istirahat, membran sel bersifat permeable terhadap kalium dan klorin, dan permeable terhadap natrium. Difusi dari kalium dan klorin dengan demikian menciptakan lapisan muatan positif dan negatif di bagian luar dan dalam membran. Kolom gaya mencegah ion menyebar secara keseluruhan. Setelah lapisan muatan terbentuk, tolakan muatan serupa mencegah lebih banyak muatan bergerak, dan daya tarik muatan berbeda mencegah lebih banyak muatan keluar dari kedua sisi. Hasilnya adalah dua lapisan muatan dapat di membran dengan difusi diimbangi oleh gaya kolom. Sebagian kecil dari muatan bergerak melintas dan cairan tetap netral. Ada ion lainnya. Sementara pemisahan muatan dan tegangan lebih telah dibuat melintas membran. Gambarnya. Next. Jadi gambar tersebut potensial aksi adalah denyut tegangan di dalam sel saraf yang digambarkan di sini. Ini berpotensial aksi.
Ini disebabkan oleh pergerakan ion melintas sel membran seperti yang ditunjukkan. Depolarisasi terjadi ketika stimulus membuat membran permeable Na+ ion. Repolarisasi mengikuti sebagai muatan negatif bagian dalam. Dan dengan demikian tegangan Na+ dan K+ dan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dalam jangka panjang, transport aktif lambat mempertahankan perbedaan konsentrasi, tapi sel dapat menyala ratusan kali secara berurutan tanpa menghabiskan secara serius. Arus listrik di sepanjang membran sel diciptakan oleh setiap rangsangan yang mengubah permeabilitas membran. Membran dengan demikian sementara menjadi permeable Na+, yang kemudian masuk didorong oleh difusi dan gaya Coulomb. Aliran masuk Na+ ini pertama-tama menetralkan membran bagian dalam atau mendepolarisasinya dan kemudian menjadikan depolarisasi yang sedikit positif, menyebabkan membran tidak dapat ditembus lagi oleh Na. Dan pergerakan K+ dengan cepat menjadi potensial istirahatnya atau membentuk kembali. Urutan peristia ini menghasilkan pusat tegangan yang disebut potensial aksi. Next. Bagaimana potensial aksi bisa ditransmisikan sepanjang membran sel dan khususnya ke bawah akson sebagai impuls saraf? Jadi jawabannya adalah perubahan tegangan dan medan listrik mempengaruhi permeabilitas membran sel yang berdekatan, sehingga proses yang sama terjadi di sana. Depolarisasi membran yang berdekatan mempengaruhi membran lebih jauh ke bawah, dan seterusnya. Dengan demikian, potensial aksi yang distimulasi pada satu lokasi memicu A yang bergerak lambat sekitar 1 meter per sekon sepanjang membran sel. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk Mas Fahmi. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu tentang bahaya listrik dan tubuh manusia, dan tentang konstruksi saraf elektrokardiogram, konstruksi saraf. Apabila salah kata, kami mohon maaf, dan selebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.